Babak baru dari donasi Agus Salim diberitakan Yayasan dan Denny Sumargo mengalihkan uang donasi untuk korban bencana alam di NTT. Sontak pemberitaan ini menjadi perbincangan warganet. Advokat sekaligus praktisi hukum Dr. Togar Situmorang memberikan komentar perihal berita tersebut. Bagaimana komentar beliau? Mari simak video berikut ini. Justru kalau seperti ini, saya jadi sangat kaget. Karena yang kita tahu sendiri ya, Densu itu kan hanya sebagai fasilitator membuat satu podcast terkait adanya satu donasi untuk kemanusiaan matanya Agus. Sehingga begitu banyaklah masyarakat mendonasikan dananya baik di dalam maupun di luar negeri. Itu sehingga terkumpul hampir 1,5 miliar di awal. Nah, lantas permasalahan mulai timbul, ada semacam keraguan tentang penggunaan dana tersebut. Ya, di mana 200 katanya dipergunakan pribadi Agus. Sehingga ada semacam statement-statement dan seterusnya. Lantas dana itu berpindah ke rekening yayasan. Nah, di sini mulai berpolemik. Dan terakhir itu sudah ditangani oleh Mensos. Di mana kesyaratan kalau sesuai aturan hukum, dana yayasan atau dana yang diperoleh dari donasi yang dikumpulkan dari masyarakat di atas 500, maka penampung dana atau yayasan wajib memberikan audit, laporan. Nah, akhirnya itu sudah ditangani Mensos dan kita berharap Mensos lah yang akan menentukan bagaimana terkait donasi tersebut. Nah, di awal tersebut karena ini untuk kemanusiaan terkait mata Agus, harusnya dana itu tidak boleh diselewengkan, tidak boleh dioper alih selama, ingat ya, selama daripada kepentingan penggunaan awal mata Agus itu belum terselesaikan. Baik secara pernyataan Agus tidak ingin menggunakan dana itu, lantas Agus setuju ingin diberikan dana itu kepada pihak yang lain, itu bisa dimungkinkan. Namun karena sampai saat ini Agus sangat berharap daripada dana tersebut, sehingga harusnya yayasan tetap konsisten. Di mana yayasan membuka open donasi untuk penyembuhan mata Agus. Bukan malah sekarang dibawa melenceng jauh. Ya, melenceng sangat jauh terkait untuk dana bencana alam. Nah, kalau untuk dana bencana alam, ini jelas penyelewengan dari asal-usul donasi tersebut dibuka. Dibuka kan untuk kemanusiaan, bukan terkait bencana alam. Kalau bencana alam, jelas itu adalah tanggung jawab pemerintah. Kewajiban pemerintah yang menyalurkan dana-dana, terutama dari Menteri Sosial, untuk terkait dana bencana alam. Pemerintah sudah punya dananya. Untuk apa kita memberikan dana, tapi harusnya itu kewajiban pemerintah. Pepatah bilang, untuk apa kita menggarami air laut? Nah, ini yang patut dipertanyakan. Apakah dana tersebut sudah seizin Agus, seizin Mensos, atau sudah ada ketetapan melalui pengadilan? Selama itu tidak ada, ya tidak boleh dilakukan itu. Niat itu sudah muncul. Ada dugaan penyalahgunaan donasi. Donasi yang awal untuk mata Agus kesembuhan, malah untuk bencana alam. Bang, biarpun katanya pada donatur setuju gitu Bang, nggak bagus betul Bang. Setuju tidak boleh lisan. Setuju harus dalam surat pernyataan. Ya, di dalam pernyataan itu berapa akumulasi donasi tersebut? 10 orang kah? 200 orang kah? 300 orang kah? Atau berapa? Tidak bisa kita main every, main pukul rata setuju. Kata setuju ini
harus ada pernyataan tertulis dari setiap para donatur-donatur yang pernah mengirimkan uang ke rekening Agus dalam bentuk donasi kemanusiaan mata. Bang, netizen juga bilang, tadi bisa dibilang ini penggelapan, Bang. Itu benar apa nggak secara hukum? Dalam satu proses di mana awalan itu adalah peruntukannya untuk donasi, lalu ternyata dana itu sudah berpindah di tangan orang yang memang bukan haknya, yaitu di yayasan. Lantas yayasan mempergunakan tanpa izin penerima dana, yaitu Agus. Ini sudah jelas ada ke arah dugaan penggelapan. Jadi bisa dibilang penggelapan, bukan penggelapan, Bang. Betul. Namun yang kita sangat sayangkan adalah ini harus segera terselesaikan agar ada uang ini ditentukan untuk Agus. Jadi dikatakan uang ini bukan uang tidak bertuan. Uang ini adalah untuk pengobatan mata Agus. Berarti ada yang bilang ini uang sengketa, Bang. Berarti sengketa tak bertuan, Bang. Yang dibilang sengketa siapa? Yang membuat sengketa siapa? Ya, yang menyatakan sengketa itu siapa? Kan berarti tanda kutip orang-orang tertentu yang memang dana ini tidak mau diserahkan langsung kepada pihak Agus. Apalagi dengan cara pura-pura mundur misalnya. Dimajukan orang lain ya sebagai ketua hari ini. Di mana ketua hari ini bersama Densu ngambil satu keputusan katanya untuk donasi bencana alam. Ini kan terlalu jauh. Penyimpangannya jelas. Ya kita tinggal tunggu aja daripada proses ke depan. Berarti tidak benar kalau kan kemarin pihak yayasan bilang tidak akan dikasih uang ke Agus karena uangnya uang sengketa katanya. Ini tidak benar berarti pihak itu. Kalau ada sengketa, berarti ada satu putusan menyatakan uang itu uang sengketa. Ya, ini belum ada. Di mana awalan untuk kemanusiaan mata Agus. Jadi kalau ada kata sengketa, buktikan. Pernah nggak digugat dalam pengadilan? Pernah nggak? Ya kan? Janganlah membuat statement-statement yang memang menyeleneh. Itu di mana sengketanya? Buktikan sengketanya. Berarti tidak bisa dibilang sengketa karena belum ada yang mengadukan. Belum ada putusan yang menyatakan dana itu dana sengketa. Ini kan person to person. Orang ke orang yang menyatakan. Si A menyatakan begini. Si B menyatakan gini. Pengacara yang satu waktu itu Hotma Paris Hutapea bilang ini dana miliknya Agus secara normatifnya. Tapi ada lagi ini adalah untuk si ini misalnya. Ini kan pernyataan-pernyataan aja. Jadi tidak ada bisa dikatakan bahwa ini adalah dana sengketa. Bang, berarti kan hari kan juga Agus juga diperiksa di terkait laporannya. Apakah Agus harus melaporkan lagi terhadap ini kan baru nih Bang, baru dikendalikan. Apakah Agus melaporkan lagi atau hanya cukup laporan? Tidak perlu laporan Agus ini, malah sudah istilahnya udah disalahgunakan. Jadi mensreanya muncul. Tadinya kan dana kita pikir masih di yayasan untuk pengobatan Agus. Makanya Mensos panggil. Adanya semacam islah atau adanya semacam kayak rujukan bagaimana kelanjutannya. Apakah per termin, apa bagaimana. Itu kan nanti dibikin formulanya ya dari pihak Mensos. Tapi ini tiba-tiba sekonyong-konyong yang tadinya Densu sudah mau lepas tangan, tiba-tiba ikut lagi masuk. Dan yang lebih parah lagi didorong ke bencana alam. Bencana alam itu bukan kewajiban kita, itu kewajiban pemerintah. Pemerintah sudah punya dana sendiri untuk pengalokasian dana bencana alam. Jadi kedugaan penggelapan ini bisa ditujukan ke Densu atau ke yayasan ini? Ke pihak yang menerima uang dari Agus. Sekarang uang itu dalam penguasaan apa? Kalau kita baca pasal, itu adalah barang siapa yang menguasai setengah atau seluruhnya daripada sesuatu yang memang bukan daripada perolehan masalah hukum. Pihak yang menerima, maksudnya uang Agus apa? Yang penerima dari dana Agus siapa? Kalau Agus kirim ke yayasan, yayasan harus bertanggung jawab. Jadi bisa terlibat juga atau gimana Bang? Bisa nanti dikatakan 55 atau turut serta. Karena mungkin mengiyakan dipindahkan ke pihak bencana alam. Itu kan nanti perkembangan di pihak polisi. Jadi mungkin
Apa lagi nih bang, kan biar makin banyak itu seperti apa nih bang sebenarnya? Nah, jadi kan seperti ini, coba dibayangkan 1,3 di rekening yayasan. Itu bunganya per bulan berapa? Coba bayangkan, 1,3 per bulan minimal 100 juta loh. Minimal. Sekarang udah berapa bulan nih? Bunganya aja siapa yang mempertanggungjawabkan? Nah, itu patut dipertanyakan. Bang, mungkin ada pesan bang untuk pihak yayasan tuh, untuk Agus ini kan bang Agus bilang yayasan makin drama gimana, seperti apa nih bang? Kembali kepada asal muasal adanya penggalangan dana open donasi terkait kemanusiaan, bukan terkait bencana alam. Kalau memang Densu ingin bencana alam, buka aja open donasi lagi terkait bencana alam. Jangan menggunakan dana yang dikumpulkan untuk penyembuhan mata Agus malah dibawa ke bencana alam.